Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini, kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pada bilangan cacah. Kita awali materi kali ini dengan penjelasan tentang pembulatan bilangan. Kita mulai dari pembulatan ke satuan terdekat. Jadi, untuk melakukan pembulatan ke satuan terdekat, itu ada beberapa ketentuannya. Yang pertama yaitu, jika angka persepuluhan kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, angka persepuluhan kurang dari 0,5 ini yaitu 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu jika angka persepuluhan lebih dari atau sama dengan 0,5 maka dibulatkan ke atas. Nah, angka persepuluhan lebih dari atau sama dengan 0,5 ini yaitu 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Nah, untuk lebih mudah memahami ketentuan tersebut, mari perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 7,1 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Nah, kenapa dia dibulatkan menjadi 7? Karena angka persepuluhannya kurang dari 0,5, yaitu 0,1. Oke, contoh yang kedua, 5,8 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Nah, kenapa 5,8 menjadi 6? Karena angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 0,5, yaitu 0,8. Selanjutnya yang kedua yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Ini juga sama memiliki ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan, untuk pembulatan ke puluhan, angka yang diperhatikan adalah angka satuan. Untuk lebih mudah memahami, mari kita lanjut ke contoh berikut. Contoh nomor 1. 23 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20. Perhatikan angka satuannya adalah 3, dan 3 ini kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 20. Contoh yang kedua, 85 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 90. Nah, kenapa 85 menjadi 90? Karena angka satuannya di sini adalah 5. Sesuai dengan ketentuan yang kedua, kalau angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dia akan dibulatkan ke atas, sehingga 85 menjadi 90. Lanjut, yang ketiga adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Ketentuannya yang pertama yaitu, jika angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Ketentuan yang kedua, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, angka yang diperhatikan adalah angka puluhan. Kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, 331 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Angka puluhannya yaitu 30, dan 30 ini kurang dari 50. Maka dari itu dia dibulatkan ke bawah dari 331 menjadi 300. Contoh yang kedua, 681 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 700. 681 angka puluhannya yaitu 80, dan 80 ini lebih dari 50, maka dia dibulatkan ke atas dari 681 menjadi 700. Yang keempat yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Dengan ketentuan, yang pertama, jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua,
Jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Perhatikan, untuk pembulatan ke ribuan terdekat, angka yang diperhatikan adalah angka ratusan. Contoh, yang pertama, 5.411 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 5.000. Nah, kenapa dibulatkan menjadi 5.000? Karena 400 yang merupakan angka ratusan itu kurang dari 500, sehingga dia pembulatannya ke bawah dari 5.411 menjadi 5.000. Contoh yang kedua, 1.735 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 2.000. Nah, perhatikan, angka ratusannya adalah 700. Nah, 700 ini lebih dari 500. Maka dari itu dia dibulatkan ke atas. Dari 1.735 menjadi 2.000. Selanjutnya yang kelima yaitu pembulatan pecahan biasa. Dengan ketentuan yang pertama adalah jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dihilangkan. Contoh, pecahan 3/8, dengan 3 adalah pembilangnya dan 8 adalah penyebutnya. Sesuai dengan ketentuan, setengah dari 8 yang merupakan penyebutnya adalah 4. Sementara pembilangnya ini adalah 3, dan 3 ini kurang dari 4. Sehingga sesuai dengan ketentuan pada pembulatan pecahan biasa, yang apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dihilangkan. Jadi, 3/8 ini apabila dibulatkan dia menjadi 0. Nah, sehingga apabila 3/8 dimasukkan dalam pecahan campuran, yaitu misalnya 1/3/8, maka bila dibulatkan, 1/3/8 ini akan menjadi 1. Ketentuan yang kedua dari pembulatan pecahan biasa adalah jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satuan. Contoh, pecahan 7/10, di mana 7 merupakan pembilang dan 10 adalah penyebutnya, kemudian setengah dari 10 adalah 5. Nah, bilangan 7 yang merupakan pembilang ini lebih dari 5, sehingga sesuai dengan ketentuan yang kedua, di mana apabila pembilang ini lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satuan. Nah, sehingga 7/10 ini bisa dibulatkan menjadi 1. Yang apabila 7/10 ini dimasukkan ke dalam pecahan campuran, misalnya 1/7/10, maka 1/7/10 ini apabila dibulatkan dia akan menjadi 2. Yang terakhir, yaitu yang keenam, ini adalah pembulatan pecahan desimal. Dengan ketentuan yang pertama yaitu, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Contoh, 3,14 dibulatkan sampai 1 tempat desimal, hasilnya adalah 3,1. 1 tempat desimal di sini maksudnya adalah satu angka di belakang koma. Jadi, karena 4 ini kurang dari 5, maka angkanya dihilangkan menjadi 3,1. Contoh yang kedua, 7,342 dibulatkan sampai 2 tempat desimal, hasilnya adalah 7,34. 2 tempat desimal di sini maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Dan karena 2 ini kurang dari 5, maka dia tinggal dihilangkan saja. Contoh yang ketiga, 5,8321 dibulatkan sampai 3 tempat desimal atau 3 angka di belakang koma, hasilnya adalah 5,832. Nah, karena 1 itu kurang dari 5, jadi dia dihilangkan. Ketentuan yang kedua dari pembulatan pecahan desimal yaitu, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh yang pertama, 1,38 dibulatkan sampai 1 tempat desimal atau 1 angka di belakang koma, hasilnya adalah 1,4. Perhatikan angka 8. Angka 8 di sini lebih dari 5 dan sesuai dengan ketentuan, angka 8-nya dihilangkan dan angka 3 ditambah dengan 1. Angka 3 yang merupakan di depan 8.
menjadi 1,4. Contoh yang kedua, 37,765 dibulatkan sampai 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 37,77. Perhatikan angka 5, itu sama dengan ketentuan, yaitu sama dengan 5, maka angka 5-nya dihilangkan, dan angka di depannya yaitu 6 ditambah 1, sehingga 37,765 menjadi 37,77. Contoh yang ketiga, 55,8566 dibulatkan sampai 3 tempat desimal atau 3 angka di belakang koma, hasilnya adalah 55,857. Angka 6 sesuai dengan ketentuan itu lebih dari 5, maka angka 6-nya dihilangkan dan angka 6 yang ada di depannya ditambah 1 menjadi 7. Sehingga 55,8566 dibulatkan menjadi 55,857. Baiklah, itu tadi semua adalah penjelasan tentang materi pembulatan bilangan. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran pada bilangan caca, maka kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penaksiran bilangan. Untuk menaksir hasil operasi hitung, digunakan pembulatan terlebih dahulu. Nah, ada 3 cara menaksir operasi hitung, yaitu dengan cara melakukan taksiran atas atau taksiran tinggi, taksiran bawah atau taksiran rendah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas ini dilakukan dengan cara membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Taksiran bawah ini dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sedangkan taksiran terbaik ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk lebih mudah memahami, mari kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, taksiran 3,3 dikali 8,9 ke satuan. Kalau ingin melakukan taksiran rendah, maka dia dibulatkan ke bawah. 3,3 menjadi 3, 8,9 menjadi 8. Sehingga 3 dikali 8 sama dengan 24. Itu untuk taksiran rendah. Sedangkan taksiran tinggi, 3,3 itu dibulatkan menjadi 4. Dan 8,9 itu dibulatkan ke atas menjadi 9. Sehingga 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, bagaimana dengan taksiran terbaik? Sesuai dengan definisinya, taksiran terbaik ini dilakukan sesuai dengan aturan pembulatan. Maka taksiran terbaik 3,3 itu dibulatkan akan menjadi 3, dan 8,9 itu dibulatkan akan menjadi 9, sehingga 3 dikali 9 sama dengan 27. Lanjut, contoh selanjutnya. Taksiran 75 dikali 51 ke puluhan. Untuk taksiran rendahnya, 75 ini dibulatkan ke bawah menjadi 70, dan 51 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Sehingga 70 dikali 50 itu sama dengan 3.500. Untuk taksiran tingginya, 75 ini dibulatkan ke 80, dan 51 dibulatkan ke atas menjadi 60, sehingga 80 dikali 60 sama dengan 4.800. Dan taksiran terbaiknya, 75 dibulatkan ke 80, dan 51 dibulatkan ke 50, sehingga 80 dikali 50 sama dengan 4.000. Lanjut, contoh selanjutnya. Taksiran 335 ditambah 475 ke ratusan terdekat. Taksiran rendahnya yaitu 335 dibulatkan ke bawah menjadi 300, 475 dibulatkan ke bawah menjadi 400, sehingga 300 ditambah 400 sama dengan 700. Untuk taksiran tinggi, perhatikan,
Kalau untuk pembulatan ratusan kan yang harus diperhatikan adalah angka satuan. Jadi untuk taksiran rendah maupun tinggi, dia tidak memperhatikan angka satuannya. Kalau dia ingin melakukan taksiran rendah, dia ya 300 sekian jadi 300, 400 sekian jadi 400. Demikian juga taksiran tinggi. 335 ya kalau seandainya memperhatikan sesuai dengan taksiran terbaik, 335 kan pastinya akan menjadi 300, tapi tidak berlaku untuk taksiran tinggi. Dia akan membulatkan ke atas. 335-nya jadi 400, kemudian 475 ya jadi 500, sehingga 400 tambah 500, 900. Nah, untuk taksiran terbaiknya, sesuai dengan aturan pembulatan, 335 jadi 300, 475 jadi 500, sehingga 300 tambah 500 sama dengan 800. Contoh yang terakhir, taksiran 7.745 dikurang 5.317 ke ribuan terdekat. Kalau dalam aturan pembulatan yang benar, untuk melakukan pembulatan ke ribuan, maka angka yang diperhatikan adalah angka ratusan. Jadi tetapi kalau taksiran rendah, dia tidak memperhatikan angka ratusannya, ya semua taksirannya pasti dibulatkan ke bawah. Misalnya 7.345 langsung dibulatkan ke 7.000, 5.317 langsung dibulatkan ke 5.000. Sehingga apabila dikurangkan 7.000 dikurang 5.000 dia 2.000. Demikian juga taksiran rendah. Dia tidak memperhatikan angka ratusannya. Berapapun angka ratusannya, dia langsung membulatkan ke atas. Seperti 7.745 langsung dibulatkan ke atas menjadi 8.000. Demikian juga 5.317 yang kalau mengikuti taksiran terbaik sesuai dengan aturan pembulatan, dia seharusnya jadi 5.000. Tapi untuk taksiran tinggi, karena dia aturannya membulatkan ke atas, sehingga 5.317 menjadi 6.000. Kemudian dikurangkan 8.000 dikurang 6.000 sama dengan 2.000. Kemudian untuk taksiran terbaik, ini sesuai dengan aturan pembulatan 7.745 untuk aturan pembulatan ke ribuan terdekat yang diperhatikan adalah ratusan, sehingga 7.745 dalam taksiran terbaik menjadi 8.000 dan 5.317 dalam taksiran terbaik karena angka ratusannya kurang dari 500, maka dia menjadi 5.000. Sehingga 8.000 dikurang 5.000 sama dengan 3.000. Demikian penjelasan hari ini tentang pembulatan dan penaksiran pada bilangan kaca. Selamat belajar, semoga tambah pintar dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.